Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, pelindung kekal. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Nahum 1 ayat 9. Pemberontakan iblis hendaknya menjadi suatu pelajaran bagi alam semesta pada abad-abad mendatang. Suatu kesaksian abadi mengenai sifat dan akibat-akibat mengerikan dari dosa. Hasil pemerintahan iblis, pengaruhnya kepada manusia dan malaikat-malaikat akan menunjukkan apa yang menjadi akibat dari mengesampingkan kekuasaan ilahi. Pemberontakan itu akan menyaksikan bahwa keberadaan pemerintahan Allah dan hukumnya akan membungkus dan melindungi kesejahteraan semua makhluk yang telah dijadikannya. Jadi sejarah percobaan pemberontakan yang mengerikan ini haruslah menjadi pelindung kekal bagi seluruh makhluk suci untuk mencegah mereka dari tipuan, untuk mengadakan pelanggaran, untuk menyelamatkan mereka dari berbuat dosa dan menderita hukumannya. Hingga pada akhir pertentangan itu di surga, perebut kekuasaan besar itu terus berusaha untuk membenarkan dirinya. Pada waktu diumumkan bahwa ia bersama simpatisannya harus dikeluarkan dan diusir dari tempat tinggal yang penuh kebahagiaan itu, kemudian pemimpin pemberontak itu dengan berani menyatakan penghinaannya terhadap hukum Allah. Ia mengulangi tuntutannya bahwa malaikat-malaikat tidak perlu dikendalikan dan harus dibiarkan mengikuti kehendak mereka sendiri yang senantiasa menuntun mereka dengan benar. Ia mencela undang-undang atau hukum-hukum ilahi sebagai yang membatasi kebebasan mereka dan menyatakan bahwa adalah tujuannya untuk menghapuskan hukum Allah. Agar dengan dibebaskannya mereka dari pembatasan ini, bala tentara surga boleh lebih ditinggikan, lebih mulia dalam keberadaannya. Iblis dengan bala tentaranya bersepakat mempersalahkan pemberontakan mereka itu seluruhnya kepada Kristus dan menyatakan bahwa jika seandainya mereka tidak ditegur, mereka tidak akan pernah memberontak. Dengan demikian, ketidaksetiaan mereka yang penuh pembangkangan dan keras kepala itu berusaha menumbangkan pemerintah Allah dengan sia-sia. Namun dengan menghujat, mengatakan bahwa mereka adalah korban yang tidak bersalah dari kekuasaan yang menindas. Sehingga pada akhirnya, kepala pemberontak dan simpatisannya diusir dari surga. Roh yang sama yang telah menyebabkan pemberontakan di surga masih mengilhami pemberontakan di dunia ini. Iblis meneruskan caranya memperdaya manusia sebagaimana yang dilakukan kepada malaikat-malaikat. Rohnya sekarang ini memerintah di dalam hati anak-anak yang tidak mau menurut. Seperti dia, mereka berusaha melanggar batasan-batasan hukum Allah dan menjanjikan kepada manusia itu kebebasan melalui pelanggaran terhadap perintah-perintahnya. Teguran terhadap dosa masih menimbulkan roh kebencian dan penolakan. Pada waktu pekabaran amaran Allah diterima di dalam hati nurani, maka iblis menuntun manusia untuk membenarkan mereka dan mencari simpati orang-orang lain dalam dosa mereka. Demikianlah renungan kita hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.